Halo Tribuners, selamat jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 10 Agustus 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Kapal karam di Tanjung Martafons Ambon terbakar. Kapal Mina Cendikia yang tidak lagi beroperasi mengalami kebakaran di kawasan Tanjung Martafons, Desa Puka, Kota Ambon pada Kamis 10 Agustus 2023. Kapal tersebut sebelumnya adalah kapal ikan yang sudah lama tidak beroperasi, milik Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan atau BPP. Kepala BPPP, Abu Bakar yang menjelaskan kebakaran terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur. Padahal kapal tersebut sudah siap dalam penghapusan atau pelelangan. Dia juga mengatakan bahwa kapal tersebut sudah tidak memiliki muatan. Sementara itu, pantauan terbambun.com, banyak warga yang menyaksikan proses pemadaman yang melibatkan 5 kendaraan pemadam itu. Api kemudian padam 1 jam ketika pemadam dikerahkan. Para petugas dari pemadam kebakaran api masih membara ya. Karena memang ini sudah dalam tahap persiapan mau dihapus dan penghapusan. Nah, ya. Ya, kalau prosesnya dari KPKN kan pasti melalui barang apapun itu, barang rongsokan sekalipun yang tidak ada harganya sekarang pasti melalui pelelangan. Kalau dihapus kan tidak bisa langsung dikeluarkan dari BUMN kan, jadi pasti melalui melalui KPKNL, dan ini kan sudah kita ajukan berapa kali ke KPKNL untuk dihapus, sudah diajukan. Kemarin kita sudah ada menghapus beberapa barang juga. Ya, karena barang apapun walaupun tidak ada nilainya sama sekali tetap harus melalui proses pelelangan kalau dihapus ya. Ini pun sama, walaupun dia dalam kondisi rusak kayak seperti ini habis terbakar, tetap kita proses lelang untuk penghapusannya. Mungkin ada yang membeli kan, tetap aja kita lelang. Oh, meski udah jadi bangkai ya Pak? Iya, mesti jadi bangkai tetap. Nanti dari KPKNL kan yang menilai, dari Kementerian KPKNL yang akan menilai bahwa ini nilainya berapa gitu. Kita kalau dia masih melihat ada nilai yang bisa dijual ya dijual. Selanjutnya, Tribuners, Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapulete, membantah memalsukan surat perjanjian kerja pengelolaan parkir Pasar Merdeka Ambon. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapulete, angkat bicara terkait tudingan dari CV Mardika Perkasa Permai atau MPP yang menduga dirinya palsukan surat perjanjian kerja pengelolaan parkir di tepi jalan umum atau zona 2 Pantai Mardika. Menurutnya tak ada pemalsuan dalam surat perjanjian kerja sama itu. Yang ada hanyalah perubahan pada pasal 4 halaman 2
tentang nominal persetujuan penyetoran dari CVMPP ke pemerintah Kota Ambon. Dijelaskannya nominal awal penyetoran yang disetujui bersama antara CVMPP dan pemerintah Kota Ambon adalah Rp6,7.500.000. Namun karena CVMPP keberatan dengan nominal itu dengan alasan tidak menagih retribusi parkir ke pedagang yang berjualan di area parkir. Akhirnya nominal itu dinegosiasi kembali dan disepakati menjadi Rp5.500.000. Sementara untuk tudingan pemalsuan cap dan tanda tangan yang dinilai berbeda dengan yang aslinya, itu juga tidak dibenarkan. Menurutnya tak ada pergantian cap maupun tanda tangan yang berada tepat di halaman 3 surat perjanjian itu. Sebelumnya diberitakan, Robi Sapulete diduga memasukkan surat perjanjian kerja pengelolaan parkir di tepi Jalan Umum Zona 3 Pantai Merdeka. Kuasa hukum CV Mardika Permai Perkasa, yakni Hakim, mengatakan dugaan itu muncul setelah pihaknya meneliti secara cermat surat perjanjian kerja tersebut. Dijelaskan dalam surat itu terlihat mengalami perubahan dalam beberapa pasal tanpa melalui pembahasan atau pertemuan dengan CVMPP selaku pihak kedua. Selain itu terdapat cap atau stempel yang berbeda dengan surat perjanjian yang secara nyata pernah ditandatangani oleh CVMPP, serta tanda tangan yang terlihat berbeda dengan yang aslinya. Dugaan pemalsuan surat itu lanjutnya telah digunakan Robi Sapulete untuk melakukan penagihan pengelolaan parkir di tepi Jalan Umum Zona 2 Pantai Merdeka dari CVMPP melalui Kejaksaan Negeri Ambon dan Kepala UPTD Kota Ambon. Sehingga dari penagihan itu, CVMPP telah menyetor ke pemerintah Kota Ambon sebesar Rp770 juta. Kesepakatan itu, perjanjian kerjasama itu, pada pasal 4 halaman 2 disepakati bahwa nilai pungutan retribusi yang wajib disetor kepada pemerintah kota dalam hal ini Dinas Perhubungan sebesar Rp6.750.000 per hari. Nah, pungutan telah dilaksanakan oleh MPP terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai pada tanggal 12 Januari. MPP belum melakukan penyetoran berdasarkan kesepakatan yang disepakati dalam perjanjian kerjasama bahwa penyetoran itu mesti dilakukan setiap minggu di hari Senin bulan berjalan setelah dikutip atau dipungut. Kami melayangkan surat pemberitahuan kepada CVMPP untuk melakukan penyetoran karena telah melewati batas waktu penyetoran setiap minggu berjalan. CVMPP berkeberatan berkaitan dengan nilai penyetoran Rp6.750.000. Sementara CVMPP telah menandatangani itu. Nah, CVMPP menunjukkan keberatan dan minta untuk dilakukan negosiasi kembali terhadap nilai yang ditetapkan di dalam perjanjian kerjasama itu. Nah, alasan daripada CVMPP untuk melakukan negosiasi kembali karena CVMPP tidak melakukan pungutan pada PKL yang menempati badan jalan atau ruang parkir dengan dalih bahwa PT Bumi Perkasa Timur sebagai pemegang otoritas pengelolaan kawasan Merdeka dari pemerintah provinsi akan melakukan penertiban terhadap PKL yang berjualan di badan jalan. Disub pada prinsipnya menyetujui itu. Kalaupun harus ada negosiasi turun, Disub menyetujui demi kelancaran arus lalu lintas sepanjang BPT mampu untuk melakukan penertiban itu. Tribuners Taman Budaya menggelar pameran seni rupa 2023 diharapkan mengembangkan potensi seniman Maluku. Dinas Pendidikan Provinsi Maluku melalui unit pelaksana teknis Dinas UPTD Taman Budaya menggelar pameran seni rupa 2023. Pameran yang digelar sejak 7 Agustus hingga 11 Agustus 2023 ini bertemakan Budaya Beta dengan subtema Beta Pung History, berlangsung di Gedung Galeri Lia-Lia, Taman Budaya Karangpanjang, Kota Ambon. Kasubag Tata Usaha Taman Budaya Provinsi Maluku Heri Lohena Pesi mengatakan pelaksanaan pameran bertujuan untuk mengembangkan potensi seniman Maluku.
Selanjutnya ada ratusan karya seni rupa yang ditampilkan atas kerjasama dengan komunitas Maluku Mural Family dan Kaco Atarbang. Sementara itu, salah seorang pengunjung siswa SMP Negeri 6 Ambon, Dance Uniberua, mengaku terkesima dengan lukisan-lukisan yang dipajangkan. Meski tak memiliki kesukaan dengan seni rupa, tetapi dirinya cukup menikmati pameran tersebut. Di samping itu, Wakasek Humas SMP Negeri 6 Ambon, C. Korputi, mengaku mendapat inspirasi dari pameran ini. Dirinya bakal mengadakan lomba lukis pada acara perseni sekolah. Adapun sebanyak ratusan seni rupa yang dipamerkan diantaranya ada 90 lukisan dari komunitas Maluku Mural Family, 10 lukisan dari Kaco Atarbang, dan 32 seni rupa pahatan kayu dari Marten Saya. Provinsi Maluku sesuai dengan tupoksinya selaku lembaga pembina kesenian di Maluku selalu berupaya untuk membina dan mengembangkan potensi seniman di daerah Maluku. Oleh karena itu, Taman Budaya bekerja sama dengan komunitas Maluku Mural Family melaksanakan pameran seni rupa tahun 2023 yang diikut sertakan sebanyak 10 orang seniman dan karya yang dipamerkan kurang lebih 100 buah karya seni. Pemilihan Ketua OSIS SMA Kristen YPKPM Ambon layaknya pemilu, ada nyoblos hingga hitung suara. SMA Kristen YPKPM Kota Ambon tengah menggelar pesta demokrasi pemilihan Ketua OSIS tahun ajaran 2023-2024 pada Kamis 10 Agustus 2023. Pemilihan itu meliputi beberapa proses yang kurang lebih hampir sama dengan pemilihan pada umumnya. Rentetan agenda pemilihan sudah berjalan dari bulan Juli 2023 lalu dan akan berakhir dengan pengukuhan ketua terpilih pada Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus mendatang. 3 kandidat calon ketua OSIS dan wakilnya yaitu Almendo Marsha Paslon 1, Geraldana Vanessa Paslon 2, dan juga Febiana Amelia mulai-mulainya melakukan kegiatan penyampaian visi misi, pemilihan hingga dengan pelantikan nantinya. Pantauan Tribunbon.com, para siswa dipanggil berdasarkan kelas dan langsung memilih bakal ketua pada bilik suara yang disediakan OSIS sebelumnya. Mereka juga melakukan cap jari sebagai tanda sudah memilih. Kegiatan juga secara penuh dikerjakan oleh para siswa. Tak hanya siswa, semua warga sekolah tersebut juga terlibat, seperti Pol PP yang bertugas hingga dengan penjaga kantin sekolah tersebut. Anak-anak juga banyak merasa antusias dengan kegiatan tersebut. Salah satunya Martin Mandua Pesi yang mengatakan bahwa dirinya cukup senang dengan agenda menanamkan cinta demokrasi sejak remaja itu. Sementara itu, Kepala Sekolah Ella Turiu mengatakan bahwa pemilihan masuk dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dia juga mengatakan bahwa kegiatan yang mereka langsungkan ini baik untuk menanamkan demokrasi sejak usia remaja. Dia pun berharap bahwa pesta demokrasi pemilihan ketua OSIS ini bisa menjadi bekal berorganisasi ketika tamat sekolah nantinya.
saya sudah bagus untuk penanaman demokrasinya sejak dini, di mana kita bisa memilih menggunakan suara kita sendiri pada sesuai dengan calon-calon yang sudah tertera. Ke depan semoga kegiatan Suara Demokrasi ini membelajarkan anak-anak. Inilah cara mereka berorganisasi sejak dini di sekolah ini. Sehingga ketika nanti mereka keluar dari SMA, tamat SMA, menjadi bekal bagi mereka. Bagaimana cara berdemokrasi kita kelak. Pandangan pribadi Bu melihat antusias anak-anak ini dalam pesta ini yang saya katakan kemarin. Nah, inilah yang dibilang sekolah, suasana sekolah tuh harus benar-benar kita rubah menjadi suasana yang bahagia. Nah, kegiatan-kegiatan apa yang bisa buat hal-hal seperti salah satunya di pesta demokrasi ini ya, sehingga saya melihat dari mulai penetapan paslon sampai dengan kampanye itu heboh sekali anak-anak mempertahankan para calon-calonnya, figur-figurnya, karena setiap calon itu dengan dia punya visi pun juga dengan moto. Nah, itu yang menjadi andalan-andalan daripada setiap pasangan calon ini. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 10 Agustus 2023. Saya Tanita Patisina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.